Ayat selanjutnya. Summa ba'asna, kemudian kami Allah Subhanahu wa taala mengutus mim ba'dihi, setelah Nabi Nuh alaihi salam, rusulan, rasul-rasul yang jumlahnya banyak. Ila qaumihim, Allah utus mereka ila qaumihim, agar berdakwah kepada kaum-kaum mereka. Faja'u, para rasul itu datang kepada kaumnya bil bayyinati, dengan membawa keterangan yang jelas. Apa keterangan yang jelas itu, Pak? Dakwah kepada mengesahkan Allah, menyembah Allah semata, tidak mensekutukannya. Kemudian mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pertanda yang menunjukkan mereka adalah utusan Allah, yaitu berupa mukjizat. Setelah Nabi Nuh kan Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak nabi dan rasul, Pak. Ya, kalau kita hitung kan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nah, setelah Nabi Nuh banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengutus rasul nabi kepada manusia ini banyak, Pak. Jadi setelah 3 putranya Nabi Nuh, yaitu Ham, Sam, Yafis, punya keturunan banyak, akhirnya bumi ini banyak manusianya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul pada setiap kaum, setiap umat. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat, utusan Allah tugasnya adalah menyeru mereka untuk menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah, meninggalkan syirik. Contoh, Pak, setelah Nabi Nuh, Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Allah mengutus Nabi Samud, Nabi Soleh kepada kaum Samud. Allah mengutus Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud yang tinggal di Babilonia. Allah mengutus Nabi Lot, mengutus Nabi Syu'aib, mengutus Nabi Ishak kepada Bani Israel, Yakub, Ayub, Dzulkifli. Allah mengutus Nabi Yunus, Allah mengutus Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala sebelum itu juga mengutus Nabi Yusuf kepada Bani Israel. Banyak nabi dan rasul Allah utus untuk mendakwai dan memberi peringatan dan kabar gembira kepada kaum-kaum mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka mukjizat, bukti kalau mereka adalah nabi dan rasul dari Allah. Fama kanu, akan tetapi mereka tidaklah liyu'minu, percaya, beriman, bima kadzabu bihi min qabl. Tapi sayang, Pak, banyak umat-umat, kaum-kaum yang Allah berutus kepada mereka nabi dan rasul, memberikan mereka peringatan, tapi sayang, fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Sayang, mereka tidak mempercayai nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul kepada mereka. Seperti itulah, Pak. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Kenapa mereka tidak mau percaya kepada nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka? Kenapa mereka tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul kepada mereka? Jawabannya adalah famakanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Karena mereka, Pak, pertama kali ketika Allah mengutus nabi dan rasul kepada mereka, pertama kali Allah mengutus nabi dan rasul kepada mereka, mendakwai mereka, mereka langsung mendustakan. Itu sebabnya, Pak. Ketika Nabi Soleh datang, Nabi Hud datang, Nabi Syu'aib datang kepada mereka, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Dzulkifli, Nabi Yunus datang mengatakan, aku adalah utusan Allah.
Aku adalah Rasul Allah. Pertama kali Pak, mereka langsung mendustakan. Ketika mereka pertama kali didakwai, langsung mereka tolak, langsung mereka mendustakan. Sehingga setelah itu kelanjutannya mereka sulit beriman lagi. Nah, jadi kesan pertama itu penting Pak ya. Kesan pertama itu penting. Makanya ketika kita Pak ya, ketika disampaikan Islam, ajaran Islam, disampaikan Quran, disampaikan hadis, kok langsung nolak? Wes Pak angel, bare iki angel untuk ikut, untuk terima Quran iki angel. Seperti mereka ini. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul kepada mereka. Padahal nabi dan rasul kepada mereka itu asli dari bangsa mereka. Bahasanya bahasa mereka. Mereka ngerti cilikane. Wong iki apian kawit cilik. Kayak Nabi Muhammad dulu Pak. Mereka ngerti cilikane Nabi Muhammad ki apik, ora tau ngapusi, enggak tahu apa. Yang lain anak muda do ngejreng-ngejreng, do jreng-jrengan, do apa Pak? Itulah wis mbuh itu. Tapi Rasulullah tidak, mereka ngerti Pak. Tapi ketika Rasulullah memproklamirkan dirinya, aku adalah nabi utusan Allah. Kok langsung nolak? Sing langsung nolak ini loh Pak biasanya sing setelah itu tidak mau beriman lagi. Dalilnya apa? Fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qabl. Jadi pertama, kesan pertama itu kalau wis mendustakan Pak, wis bari angel untuk percaya wis. Ayat ini juga sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Al-A'raf ayat 101, Pak. Podo, maknanya podo. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Itulah umat-umat yang kami Allah menceritakan kabarnya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Sungguh Rasul utusan-utusan Allah datang kepada mereka dengan membawa mukjizat, bukti dari Allah kalau mereka adalah utusan Allah. Tapi sayang, mereka tidak mengikutinya, mendustakannya. Kenapa? Fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Karena kesan pertama ketika Rasul datang kepada mereka, mereka langsung mendustakan. Akhirnya susah untuk menerimanya setelah itu. Beda Pak kalau orang yang sik tak pikire sik bener apa ora, gitu Pak ya. Nah, itu mungkin akhirnya nanti dikasih hidayah oleh Allah Pak. Atau dipelajari dulu, iki tenan pora tak pelajari dulu. Akhirnya insya Allah nanti diberi hidayah. Ini kan tidak, Pak. Awal-awal pertama kali langsung tidak percaya, langsung didustakan, langsung musuhi. Wes, susah akhirnya. Kadzalika begitulah. Natba'u, kami kunci mati ala qulubil mu'tadin, hatinya orang-orang yang kafir, yang suka melampaui batas. Mestinya kalau peringatan datang Pak, orang mengatakan aku adalah utusan Allah, dilihat, dicermati. Kalau zaman sekarang langsung didustakan Pak, harus. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad adalah pamungkasing para nabi dan rasul, nabi terakhir. Nah, dulu kan mestinya orang itu kan ya Pak, naudzubillah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hidup setelah Nabi Muhammad dan kita diberi hidayah iman dan Islam mengikuti Nabi Muhammad. Wis, alhamdulillah wis Pak. Keuntungan, keberuntungan dan hidayah dari Allah yang sangat besar. Jadi begitu Pak ya. Jadi kesan pertama itu nanti akhirnya itulah yang menentukan setelahnya. Makanya dalam surat Al-Baqarah innal ladzina kafaru sawaun alaihim
a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan? A'andartahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah kunci mati hati mereka, Allah kunci mati pendengaran mereka, kemudian Allah jadikan di depan mata atau Allah jadikan penutup yang menutupi pandangan mereka. Itulah disebabkan karena mereka mendustakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya itu Pak ya. Jadi kalau pertama kali langsung mendustakan, tidak berusaha untuk istilahnya mencari, mengoreksi, berusaha untuk menimbang-nimbang, bener apa ora, enggak, langsung didustakan ya wis. Padahal Pak ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah selanjutnya ketika mengutus nabi dan rasul kepada mereka, selanjutnya nabi dan rasul itu memberi peringatan, memberi mukjizat Pak, menunjukkan bukti-bukti kalau mereka adalah utusan Allah. Tapi ya akhirnya kenapa? Allah sudah mengunci mati mereka, akhirnya mereka tidak mau beriman sampai mereka mati. Ketika mereka sekarat mati baru mereka beriman, dan itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Itu tobatnya Fir'aun ketika tenggelam beriman, ya tidak ada gunanya. Makanya Bapak saya hormati, marilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis-hadis Nabi, disampaikan ajaran agama, kita selalu menundukkan hati kita dan menerima semuanya dan berusaha mengamalkan semampunya. Itulah tanda-tanda orang yang beruntung. Alladzina yattabi'unal qaul alladzina yastami'unal qaula alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Itulah orang-orang yang selalu mendengarkan firman Allah, sabda Nabi, mendengarkan peringatan, mendengarkan agar ajaran Islam disampaikan, dia dengarkan dengan baik, dia pahami, kemudian dia mengikuti yang terbaik, mengamalkan semampunya. Sebab kalau nunda, nunda itu membuat hati kita keras. Sik itu justru malah saksik keburu mati, kapan lagi? Makanya surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Bani Israel itu kan hatinya kayak batu, Pak. Lebih keras dari batu. Udah dikasih peringatan, enggak mau dikasih peringatan, enggak mau dikasih peringatan, enggak mau senengane bantah, senengane berusaha untuk menghindar, lari, tidak mau melaksanakan perintah. Akhirnya hatinya seperti batu.